Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernahkah Anda menyadari betapa fundamental ya cara kita memandang dunia itu bisa berubah? Hanya karena mungkin cara kita mengorganisir pekerjaan itu bergeser. Iya, iya. Itu menarik sekali. Nah, hari ini kita mau menyelami pemikiran Peter Drucker, khususnya dari bab 26 bukunya The Essential Drucker. Judulnya, Dari Analisis ke Persepsi, Cara Pandang Dunia Baru. Oke, bab yang penting ini. Kita akan telusuri gimana sih pergeseran besar dari era yang katakanlah didominasi mesin ke era informasi saat ini. Ternyata ini bukan cuma mengubah apa yang kita kerjakan, Betul. tapi secara mendasar mengubah bagaimana kita berpikir dan memahami realitas. Misi kita kali ini pengen banget nangkep esensi pergeseran dari ketergantungan pada analisis semata menuju kebutuhan krusial akan persepsi. Dan ini bukan sekedar update teknologi biasa loh ya. Ini sebuah transformasi peradaban. Transformasi peradaban ya. Iya. Dampaknya itu merasuk cara kita kerja, cara kita hidup, bahkan mungkin ke struktur dasar masyarakat kita. Kayak dapat kacamata baru gitu buat memahami dunia. Implikasinya mungkin belum sepenuhnya kita sadari. Oke, mari kita mulai dari gagasan inti Drucker dulu. Dia bilang, perubahan besar dalam peradaban itu seringkali dipicu oleh prinsip baru dalam mengorganisir kerja. Dulu kan ada revolusi pertanian karena irigasi. Betul. Terus penemuan kayak kincir air itu mengubah lanskap kerja secara drastis juga. Tepat sekali. Drucker lalu menunjuk titik penting lainnya. Penemuan mesin uap. Dimulai dari idenya Dennis Papin sekitar 1680, sampai mesin fungsional Thomas Newcomen di 1712. Mesin uap Newcomen itu ya? Iya, ini yang memulai apa yang Drucker sebut era mekanis. Berlangsung kira-kira 250 tahun. Lama juga ya. Iya, dan cara pandang dunianya ya serba mekanis. Sumber energinya bahan bakar fosil, yang intinya kan niru cara kerja bintang, matahari gitu. Puncaknya era ini bisa dibilang ya kemampuan ngendaliin energi atom lewat fisi dan fusi nuklir tahun 1945. Nah, persis. Lalu, cuma setahun setelah puncak era mekanis itu, 1946, muncullah ENIAC, komputer elektronik pertama. Momen kunci itu. Ini dia. Drucker melihatnya sebagai penanda akhir era mekanis dan ya, awal dari era baru. Prinsip pengorganisasian kerja bergeser fundamental. Apa nih yang gantiin mesin sebagai intinya? Informasi. Informasi ya? Iya, informasi jadi semacam bahan bakar baru yang menggerakkan peradaban, menggantikan peran energi fisik kayak uap atau listrik di era sebelumnya. Dan yang menarik nih, prinsip pengorganisasian yang didorong informasi ini cenderung ngikutin model biologis, bukan mekanis lagi. Biologis. Bukan sekedar mesin yang lebih canggih gitu. Justru itu, ini penting dipahami. Ini bukan cuma soal alat baru, tapi soal logika baru dalam melihat dunia. Kenapa Drucker ngelihatnya lebih ke arah biologis ya? Apa sih sifat dasar informasi yang bikin beda? Ya, coba kita pikirkan deh. Sistem mekanis itu kan cenderung linear ya. Bisa dipecah-pecah jadi bagian-bagian independen. Performanya seringkali naik kalau skalanya diperbesar. Lebih besar, lebih kuat gitu kan? Iya, betul. Nah, sementara sistem biologis kayak ekosistem atau organisme hidup itu kan kompleks, saling terkait erat. Ukurannya ditentukan oleh fungsi, bukan cuma soal gede-gedean. Dan keseluruhannya itu lebih dari sekedar penjumlahan bagian-bagiannya. Oke. Nah, informasi dengan sifatnya yang nggak linear, kontekstual, kemampuannya menghubungkan banyak hal secara dinamis, itu lebih mirip logika biologis ini. Jadi kalau era mesin itu kayak kita bongkar jam buat tahu cara kerjanya, fokus di bagian-bagiannya. Analisis gitu ya? Betul, analisis. Era informasi ini lebih kayak kita coba pahami ekosistem hutan. Gimana semua elemennya saling berinteraksi dan membentuk pola keseluruhan. Analogi yang menarik banget. Dan Drucker kan juga negasin ya, dampak informasi ini jauh melampaui urusan teknologi doang. Ini bisa merombak tatanan sosial kita. Benar sekali. Salah satu dampak yang dia soroti itu ledakan kewirausahaan yang kita lihat sekarang ini. Oh iya? Dan ini menarik karena nggak cuma di sektor teknologi tinggi loh. Drucker melihatnya juga di area yang ya low-tech bahkan no-tech. Termasuk inovasi sosial, cara baru ngelola politik, pendidikan, ekonomi.
Informasi bikin ide baru itu nyebar dan diimplementasikan dengan cara yang dulu nggak mungkin. Selain kewirausahaan, ada lagi nggak dampak sosial yang cukup mendasar? Ada, dan ini relevan banget sampai sekarang. Tantangan terhadap konsep negara bangsa atau nation state. Wah, gimana tuh? Ya, aliran informasi global yang bebas itu bikin batas-batas geografis jadi kayak kurang relevan gitu buat banyak hal. Muncul komunitas-komunitas transnasional disatukan oleh informasi, bukan lagi paspor atau letak geografis doang. Contohnya? Contoh paling jelas itu apa yang Drucker sebut ekonomi simbol. Pasar uang dan kredit global itu kan geraknya cepat banget, hitungan detik melintasi perbatasan. Ah ya, betul. Nah, buat rezim yang totaliter, yang berusaha ngontrol informasi, ini jelas ancaman besar. Batas negara itu kayak meleleh diterjang arus informasi global. Ini nyambung ke dampak lain yang mungkin nggak selalu kita sadari ya hubungannya sama informasi. Gimana bentuk kota kita berubah. Kota-kota besar abad 19, abad 20 itu kan dibangun di atas kemampuan mindahin orang ke tempat kerja secara massal. Tepat, kereta api, tram, mobil, semua itu kan teknologi buat ngumpulin orang di pusat-pusat kerja. Tapi, terobosan besar abad ke-20 yang difasilitasi teknologi informasi adalah kemampuan buat mindahin pekerjaan ke tempat orang berada. Wah, iya juga ya. Drucker waktu itu udah lihat kota-kota raksasa kayak Tokyo, New York, London itu udah nyampe batas kapasitasnya. Macet parah itu salah satu tandanya. Dia mengidentifikasi tren waktu itu sih baru mulai ya, pemindahan kerjaan keluar dari gedung-gedung raksasa di pusat kota. Pindah ke rumah atau ke kantor satelit di pinggiran. Dan ini kerasa relevan banget hari ini kan? Pemikiran Drucker puluhan tahun lalu udah kayak ngeramal tren kerja jarak jauh masif yang kita alami sekarang, apalagi dipercepat pandemi. Visi yang luar biasa akurat. Teknologi yang dia sebut waktu itu, fax, telex, memang udah jadul ya, tapi prinsipnya, mindahin informasi, bukan orang, itu terbukti kuat banget. Betul. Dan kemampuan mindahin pekerjaan ini ternyata nyambung erat sama gagasan Drucker soal ukuran yang pas atau optimal size. Kalau dulu di era mekanis kita mikirnya lebih besar pasti lebih baik. Iya, pabrik lebih besar, perusahaan lebih besar, bahkan universitas atau rumah sakit raksasa gitu, dianggap lebih efisien atau lebih hebat. Nah, tapi logika biologis yang dibawa era informasi ini beda. Ukuran itu ngikutin fungsi. Gimana tuh maksudnya? Ya, seekor paus nggak perlu sekecil plankton kan? Dan plankton juga nggak perlu segede paus buat jalanin fungsinya secara efektif di ekosistem laut. Oke, masuk akal. Setelah Perang Dunia Kedua memang ada obsesi sama yang serba besar, gigantisme. Tapi Drucker mencatat, sejak sekitar tahun 70-an mulai ada pemikiran ulang. Kita mulai nanya, emang rumah sakit super besar selalu yang terbaik? Atau mungkin layanan kesehatan tertentu lebih efektif kalau dikasih di klinik yang lebih kecil, dekat komunitas, atau bahkan di rumah pasien? Drucker ngasih contoh ini kan? Persis. Di era informasi, ukuran yang tepat itu makin ditentukan oleh apa yang paling efektif buat ngelola aliran informasi yang dibutuhin buat tugas atau fungsi tertentu. Kalau dulu organisasi disatukan oleh struktur komando dan kontrol yang hierarkis, Piramida gitu ya? iya. Nah, sekarang kerangka organisasi yang efektif itu seringkali adalah sistem informasinya. Jadi, fungsi yang nentuin bentuk dan ukuran optimal, bukan sebaliknya. Fokusnya ke efektivitas aliran informasi, bukan sekedar skala fisik. Ya semua kayaknya ngerucut ke inti argumen Drucker di bab ini ya. Pergeseran cara berpikir fundamental dari analisis ke persepsi. Dia bilang teknologi itu cerminan cara kita mikir. Era mekanis itu akarnya di pemikiran analitis. Kayak yang dirumuskan Descartes, pahami sesuatu dengan mecahnya jadi bagian-bagian terkecil. Benar sekali, dan ironisnya, komputer yang bisa dibilang puncak dari logika analitis Kartesian dengan logika biner, 1 dan 0 yang super presisi itu, justru malah mendorong kita ke arah yang beda, kebutuhan akan persepsi. Kok bisa gitu? Karena fenomena biologis dan sekarang fenomena yang didorong informasi itu seringkali merupakan sebuah keseluruhan atau wholes. Sifatnya beda dan lebih kompleks daripada sekedar penjumlahan bagian-bagiannya. Informasi itu sendiri mungkin konseptual, tapi nangkap makna di balik informasi itu, nah itu soal persepsi. Bisa kasih contoh bedanya analisis sama persepsi yang gampang dipahami nggak? Bisa. Bayangin Anda ngenalin wajah teman di tengah keramaian. Anda kan nggak nganalisis bentuk hidungnya dulu, terus warna matanya, terus lekuk bibirnya, baru nyimpulin oh itu si A. Enggak lah, langsung tahu aja.
Nah, itu dia. Anda langsung mengenali keseluruhan wajah itu dalam sekejap. Itulah persepsi. Nangkep pola, konfigurasi, keseluruhan. Sementara analisis itu proses mecah-mecah tadi. Dua-duanya penting, tapi era mekanis itu sangat mendewakan analisis dan cenderung, ngeremehin persepsi. Iya juga ya, persepsi sering dianggap intuisi, nggak ilmiah, bahkan mungkin agak mistis gitu. Terus, apa dong implikasinya dari pandangan Drucker kalau kita sekarang butuh persepsi sama banyaknya atau bahkan lebih dari analisis? Implikasinya besar banget. Cara pandang baru yang dipengaruhi logika biologis dan informasi ini justru sangat menghargai kemampuan lihat pola, ngenalin konfigurasi, dan pahami gambaran besar. Drucker nyebut realitas baru kayak masyarakat majemuk, pluralisme, ekonomi global yang saling terkait erat, atau bahkan definisi orang terdidik di zaman ini. Semuanya itu nuntut kemampuan persepsi yang kuat. Bukan cuma analisis data mentah. Kita perlu lihat hutannya, bukan cuma pohon-pohonnya satu persatu. Jadi ini bukan berarti analisis data itu udah nggak penting lagi dong ya? Sama sekali enggak. Analisis tetap krusial, penting banget malah. Tapi analisis aja itu nggak cukup lagi buat memahami dan bertindak efektif di dunia yang kompleks dan digerakkan informasi ini. Oke. Kita kan dibanjiri data nih sekarang. Tapi yang kita butuhin sebetulnya adalah makna. Dan makna itu seringkali muncul dari ngelihat hubungan, pola, konfigurasi antar data tersebut. Nah, itulah domainnya persepsi. Jadi harus seimbang ya? Dia pinjam gaya berpikir Kant buat benar-benar paham cara kerja realitas baru ini. Bukan cuma kritik akal budi murni ala Kant, tapi pemahaman mendalam soal gimana kita mempersepsikan dunia informasi ini. Wah, dalam juga ya pemikirannya. Jadi kalau kita simpulkan nih, kita sedang dalam proses pergeseran fundamental dari dunia yang cenderung kita pahami lewat lensa mekanis, alat utamanya analisis, Iya, mecah-mecah. menuju dunia yang lebih bersifat organis atau informasional yang nuntut kita buat ngembangin dan ngehargain kemampuan persepsi, kemampuan lihat pola, konfigurasi, dan makna keseluruhan. Gitu ya? Tepat sekali. Dan pergeseran lensa ini, kayak yang udah kita bahas tadi, dampaknya terasa di mana-mana. Cara kita rancang kota, bangun organisasi, nentuin ukuran yang efektif, cara kita berinovasi, bahkan cara kita mendefinisikan pengetahuan dan bikin keputusan penting. Ini tantangan sekaligus peluang ya berarti? Betul. Tantangan karena nuntut kita ngubah kebiasaan berpikir lama. Tapi juga peluang besar buat melihat dan berinteraksi dengan dunia secara lebih utuh dan mungkin lebih bermakna. Oke. Nah, sebagai penutup diskusi kita kali ini, kami ingin ninggalin satu pertanyaan nih buat Anda renungkan. Mengingat makin pentingnya persepsi dan kemampuan melihat keseluruhan ini, coba difikirkan. Dalam pekerjaan Anda, studi Anda, atau bahkan kehidupan sehari-hari. Gimana ya caranya Anda bisa mulai secara lebih sadar mencari dan ngenalin pola serta konfigurasi, bukan cuma terpaku pada data atau fakta-fakta yang terpisah gitu. Makna tersembunyi apa yang mungkin muncul kalau Anda coba lihat gambaran besarnya? Pertanyaan bagus buat refleksi. Semoga jadi bahan pemikiran ya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.